Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Sehingga kita masih dapat berkumpul di sini tempat mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah diteruskan dengan kultum ya. Tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang insya Allah sampai pada kita, dan pada yaumil akhir nanti kita akan termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini sebenarnya waktunya Pak Zul sama Pak Rohmat ya. Kebetulan Pak Rohmatnya nggak ada juga, Pak Zul nggak ada juga. Sayang kita punya kesempatan nggak kita manfaatkan. Ya, ini saya coba untuk sedikit share mengenai dibalik ujian kemiskinan. Ya, jadi Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin telah menulis satu bab. Babnya ini agak-agak, kalau kita lihat agak-agak aneh, yaitu keutamaan fakir. Ada sebagian peneliti kitab ini yang menggarisbawahi bab tersebut, yaitu ini berkaitan dengan ucapan Imam An-Nawawi tentang keutamaan fakir. Dia berkata bagaimana seorang fakir memiliki keutamaan, sedangkan Nabi SAW aja telah berlindung kepada Allah dari kefakiran. Nah, jika diteliti, ucapan Imam An-Nawawi tersebut ternyata lebih mendalam maknanya daripadanya ucapan si peneliti. Imam An-Nawawi juga mengetahui bahwa Nabi SAW berlindung dari kefakiran. Hanya saja apa yang beliau ucapkan adalah untuk menekankan dan mengingatkan pembaca tentang sesuatu yang mungkin tidak diketahui, yaitu besarnya pahala ujian dari kefakiran tersebut. Yang disyariatkan memang untuk berlindung darinya. Di sini juga Imam An-Nawawi itu menyampaikan adab-adab dari seorang fakir. Jadi gini, kenapa Imam An-Nawawi itu menulis satu bab keutamaan fakir gitu. Aku fakir utama gitu. Sementara Rasulullah sendiri mengajarkan kita berdoa berlindung kepada Allah dari kefakiran tersebut. Nah, jadi kita coba lihat dulu apa itu fakir ya, apa itu miskin. Jadi kalau fakir itu dia untuk memenuhi kebutuhan standar hidupnya aja, setengah dari standar hidupnya aja itu udah nggak bisa, ya. Jadi ibarat kata tuh hari ini makan, besok nggak tahu gitu mau makan apa enggak, bisa makan apa enggak, ya. Untuk memenuhi kebutuhan standar hidupnya itu aja dia susah. Nah itu fakir. Tapi kalau miskin dia masih bisa memenuhi standar hidupnya, cuman ketaker gitu, ini nggak lama lagi habis gitu. Miskin gitu. Jadi hari ini masih bisa makan, besok kemungkinan masih bisa makan gitu, karena dia mungkin masih ada usaha atau apa gitu. Tapi untuk memenuhi kebutuhan standarnya aja hari itu masih bisa, besok kemungkinan masih bisa. Kalau fakir itu udah nggak bisa. Nah, itu bedanya fakir sama miskin. Di beberapa hadis juga bahwasanya kalau nggak salah Ali ya Pak mengatakan bahwa kefakiran itu dekat dengan kekufuran ya begitu ya.
Makanya kita disyariatkan untuk berlindung dari kefakiran tersebut. Oke. Kenapa kita mengambil bahasan ini? Karena kita kalau pada pertemuan lalu ujian daripada Allah kepada kita itu bermacam-macam ya. Ada yang kemarin kita bahas adalah ujian jika kita ditimpa ujian sakit, nah, adabnya bagaimana? Kalau orang terkena sakit, orang yang mengunjungi orang yang sakit itu bagaimana adabnya? Nah, saat ini ujian apa nih lagi? Ujian tentang kekurangan harta benda atau fakir atau kemiskinan. Nah, itu kita adabnya bagaimana nih? Nah, menurut Imam An-Nawawi, adab seorang fakir itu terbagi dua. Yang pertama adalah ketika kita kena ujian kefakiran, yang pertama adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya dan memohon kepada Allah agar diberikan kecukupan dan penjagaan kehormatan berdasarkan keumuman dalil yang menunjukkan disyariatkannya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bala, dan juga karena Nabi SAW telah berlindung kepada Allah dari kefakiran serta memerintahkan hal itu. Jadi kalau kita lagi kena ujian kefakiran, kekurangan harta benda gitu ya, biasanya aman-aman aja, terus kita lihat sekarang kondisi dunia, nggak Indonesia aja, dunia lagi serba serba nggak bisa ditebak gitu ya. Apalagi Indonesia ke depan katanya mungkin sulit ya. Nah, jadi ketika itu menghampiri kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah berlindung. Kenapa? Karena memang Rasulullah mengajarkan kita untuk berlindung dari kefakiran itu. Kenapa? Karena kita minta memohon kepada Allah selain berlindung dari kefakiran itu adalah untuk diberikan kecukupan dan penjagaan kehormatan. Ini penjagaan kehormatan dari apa? Biasanya kalau ada orang atau ya seseorang ditimpa kesusahan, ujian kemiskinan, itu tipis-tipis Pak. Jadi yang dia pikirkan gimana cari uang yang cepat gitu ya. Misalnya lagi kurang kebutuhan banyak, uang nggak ada nih, kita pasti pernah mengalami itu semua. Gimana nih supaya cepat nih, ya kan? Ada yang berpikiran, wah gua harus kerja keras lagi nih, lebih giat lagi gitu, apa aja dia kerjain. Nah, itu salah satu penjagaan kehormatan. Kehormatan dari apa? Dari dia meminta-minta gitu. Karena ada juga beberapa orang yang diuji dengan kekurangan, yang kepikiran sama dia, wah segala cara dihalalin. Nah itu, mau yang minta-minta, ya kan, mau yang minjem gak ngerti balikinnya gitu. Itu. Nah, jadi memang di samping kita berlindung kepada Allah yang emang udah diajarkan oleh Rasulullah, kita minta kita dicukupkan. Cukup itu apa yang kita butuhkan itu terpenuhi. Artinya yang primer ya Pak, yang primer kebutuhannya dipenuhin. Jadi kalau kebutuhan primernya kita bisa makan, kita bisa tidur, itu dipenuhi. Ya Allah, tolong hambamu lagi kena kesulitan keuangan, katakanlah begitu ya. Ya, kita meminta kepada Allah yang maha kaya, maha punya untuk mencukupkan kita, ya kan? Rasulullah mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Ya. Beliau juga bersabda, berlindunglah kalian kepada Allah dari kefakiran, kekurangan, kehinaan, dan dari berbuat zalim atau dizolimi. Ya, silsilah sahihah nomor 1445. Jadi
berlindunglah kalian dari kefakiran, kekurangan, kehinaan, dan dari berbuat zalim atau dizalimi. Jadi biasanya kalau kita lagi ditimpa kekurangan, kehinaan, biasanya orang suka pendek pendek akal gitu. Dia bisa menzalimi orang atau dia malah dizalimi gitu. Jadi kita berlindung dari itu. Jadi adabnya menurut Imam An-Nawawi ketika kita mendapatkan kesulitan, ujian kefakiran atau kemiskinan, itu yang pertama adalah berlindung kepada Allah, yang kedua rela terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika seorang muslim tertimpa kemiskinan atau kekurangan harta, maka hendaklah dia bersabar dan rela dengan takdir Allah. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kefakiran melainkan hanya untuk memilah dan menguji hambanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu dengan sangat gamblang dalam surat 2 ayat 155 sampai 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi di sini jelas ya. Yang kedua adalah rela akan ketetapan Allah. Ini kita kalau pas lagi kena bab kekurangan di dalam hidup kita, kita berpikir ini maksudnya Allah suruh apa ya kita ya? Kita dikasih ujian kekurangan kayak gini, mungkin ada yang kurang dari kita ibadahnya atau apa segala macam. Nah, yang pertama adalah rela dulu atas ketetapan Allah bahwa saat itu kita harus melewati yang namanya bab kekurangan. Kita rela dulu atas ketetapan itu. Karena beberapa yang mungkin ya mungkin imannya juga lagi lemah, itu bisa dia menyalahkan Allah dengan keadaan kekurangan tadi, ya. Jadi adab yang kedua adalah kita bersabar, rela akan ketetapan Allah, dan kita bersabar. Jadi memang di Al-Baqarah juga kan mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Jelas sabar itu kadang enak diomongin, kagak enak dilakonin, biasanya begitu Pak ya. Tapi insya Allah orang-orang yang beriman mampu untuk bersabar. Coba kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kekurangan harta sebagai bagian dari bala yang dengannya dia menguji manusia. Jadi memang kalau kita pas lagi kena ujian kekurangan itu memang dari Allah. Ya. Diuji kita kekurangan, dan bagaimana pula Allah Subhanahu wa taala menisbatkan ujian tersebut dari dirinya dalam firman-Nya, "Sungguh kami akan menguji kalian." Kemudian perlu kita renungkan pula bagaimana Allah menyebut kekurangan harta sebagai musibah. Ini penjelasan dari ayat tadi ya. Kekurangan harta sebagai musibah, bagaimanapun pula dia memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar menerima ujian kefakiran dan kekurangan tersebut. Jadi di ayat surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156, cobaan itu datang dari Allah. Karena dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Setiap orang hidup pasti mendapatkan cobaan. Yang jelas adalah kita dicoba, diuji, biasanya mau naik tingkat Pak. Ya kan? Entah itu ke tingkat keimanan kita, tingkat kesabaran kita diuji. Lalu Allah juga mengajarkan kepada mereka adab kesabaran berupa istirja, mengembalikan urusan kepada Allah dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan menjanjikan bagi mereka rahmat dan kesejahteraan. Jadi dari ayat ini surat 2 155 156, pertama kita akan diuji. Ujiannya berupa apa? Ya, ada ketakutan, kelaparan, kekurangan harta. Lalu di situ juga dikabarkan berita gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang yang bersabar? Adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini adalah istirja.
yang itu mengembalikan segala urusan kepada Allah. Ya, jadi kita sabar dan rela atas ketetapan Allah. Kali kita harus lewatin kesusahan ini dulu nih. Di belakang ada apa gitu. Di belakang ada kebaikan tentunya. Jadi ya udah, kita bersabar, kita berdoa, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diciptakan di bumi ini, namun kadang kita terhalang untuk mendapatkan kelezatannya. Itu tidak lain untuk menguji kadar keimanan Anda. Dan agar diketahui bagaimana sikap Anda, apakah Anda menggerutu dan ingkar, ataukah Anda bersikap rela dan sabar. Jadi tadi ujian kefakiran ini untuk memilih siapa hambanya Allah nih yang benar-benar sabar, benar-benar imannya kuat lewat ujian. Ujian macam-macam, ada yang sakit. Nah, untuk bab ini adalah ujian kekurangan. Ingatlah bahwa semua orang yang ada di muka bumi ini sedang diuji. Orang fakir diuji dengan fakirannya, dan orang kaya diuji dengan kekayaannya. Sama-sama kita pernah paham bahwasanya kalau ada orang kaya tapi hidupnya kagak tenang, duit berlambur tapi ketenangan nggak bisa didapat oleh dia. Dia mau tidur, dia mikirin, duit gue yang di sono udah istilahnya udah diamanin belum, ya kan? Seperti kita tahu kasus belakangan ini kan, ada orang yang disinyalir punya harta di bawah bunkernya sekian banyak gitu ya kan? Dia kan mikir tuh gimana cara ngamanin itu, jangan dicuri orang gitu kan. Jadi kadang orang kaya diuji dengan kekayaannya itu, dia nggak punya ketenangan dalam ini. Ada yang orang kita lihat, kaya nih, apa-apa punya, tapi hidupnya punya penuh sama utang sebenarnya. Nah itu juga bisa kita lihat, ya kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Sulaiman dengan harta dan kerajaan, maka beliau berkata, nih contohnya, orang-orang yang digilirkan untuk jadi kaya, berkuasa, contohnya satu, Nabi Sulaiman. Apa yang diucapkan Nabi Sulaiman ketika dia diberikan itu? Dia berkata, inilah adalah keutamaan dari Rabbku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau justru kafir. Nah, ya, ini hadapnya orang kaya kalau diuji, dia bilangnya begini, ini ujian nih bos, gitu. Untuk menguji apakah aku bersyukur, apa aku justru kafir, gitu. Maka selayaknya orang fakir juga berkata, inilah adalah ketetapan Robku untuk mengujiku apakah aku bersabar atau kita ingkar. Sama ya Pak ya, dikasih ujian kekayaan ucapannya sama, dikasih ujian kekurangan juga ucapannya sama. Ini ujian dari Allah nih untuk mengetahui apa kita sabar, apa kita ingkar. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ujian kefakiran itu lebih ringan dibandingkan ujian kekayaan. Kita nggak punya, kita sabar. Kalau kaya kan duit ada, apa aja bisa kita lakuin gitu. Jadi saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan kepada teman-teman semua jamaah, jangan kita bersedih hati dengan ujian kefakiran. Hadapi ujian kefakiran itu dengan dua hal, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar atasnya. Nah, selanjutnya apa sih yang menyebabkan kefakiran itu? Ya kan? Yang pertama adalah lemah dan malas. Lemah dan malas, penyakit lemah dan malas terkadang menjadi salah satu sebab dari kefakiran bagi seorang muslim. Salah satu sebab ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan memiliki potensi untuk berusaha dan bekerja di muka bumi, serta diberi kemampuan untuk berjuang mencari rezeki. Oleh karena dia berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Susah payah mengharuskan seorang untuk berusaha, bekerja keras dan berjuang untuk memperoleh rezeki dan keberkahan. Rasulullah SAW banyak berlindung dari sikap malas dan lemah. Lalu beliau bersabda, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan,
dari sifat lemah dan malas, dari sikap pengecut dan kikir, dan dari belitan hutang dan tekanan orang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini ada doanya, nanti di akhir kita coba lihat doanya seperti apa. Jadi yang pertama, penyebab daripada kefakiran adalah lemah dan malas. Ingat, kita punya potensi untuk melakukan apa aja, untuk kerja apa aja. Yang jelas dimau apa enggak. Ya kan? Banyak orang yang punya potensi tapi dia nggak tahu mesti berbuat apa. Nah itu gunanya ketika kita mau bergerak, kita punya potensi, bisa ini, bisa itu, tapi belum ketemu nih lobangnya. Nah itu kita minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, saya bisa masak nih ya. Tiba-tiba ketemu sama orang yang butuh, wah tolong saya dimasakin ini, pesanan sekian misalnya gitu. Nah, ketemu sama orang itu yang kita minta tolong sama Allah. Yang penting potensi kita jangan kita diemin aja, kita harus kembangin. Contohnya juga ada orang yang biasa nukang. Saya bisa memperbaiki rumah gini, cuman belum ketemu sama orang yang butuh perbaikan rumah, ya kan? Ketika kita lawan kemalasan itu, kita cari, kita jalan, kita tanya kiri kanan, itulah usaha, maka insya Allah Allah memberikan jalan. Dan tanpa kita lupa berdoa, minta petunjuk. Kenapa saya harus jalan ke timur atau ke barat untuk jemput rezeki saya? Petunjuknya dari Allah. Karena ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Allah itu membolak-balikan hati manusia. Ketika ada orang yang butuh datang sama kita, kebetulan kita kelebihan, kok dia bisa tahu kita lagi kelebihan gitu? Itu yang menggerakkan Allah. Posisinya seperti itu. Jadi kalau kita yang butuh, ya kita minta tolong Allah, ya Allah. Kayak saya harus kemana nih? Gitu. Makanya kalau ada orang yang rajin sepertiga malam dia sholat, saat itulah dia minta petunjuk. Jemputnya dari awalnya dari situ Pak. Dia bangun, dia sholat, dia minta petunjuk. Ya Allah, hari ini aku mesti ngapain? Insya Allah ada jalan di situ. Ya. Sebab-sebab kefakiran yang kedua adalah dosa dan maksiat. Jadi kefakiran dan kemelaratan merupakan bagian dari musibah yang terkadang disebabkan karena kemaksiatan sebagaimana musibah yang lain pada umumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 42 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi kalau yang namanya dosa, maksiat mengaruh Pak ke ke kefakiran ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kebaikan itu sinar di wajah, cahaya di dalam hati, kekuatan di badan, keluasan dalam rezeki, kecintaan di dalam hati setiap orang. Sedangkan keburukan adalah kemuraman di wajah, kegelapan hati, kelemahan di badan, mengurangi rezeki dan penyebab kebencian di hati orang. Jelas ya. Maka cukup kemaksiatan itu akan menghilangkan keberkahan. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, sesungguhnya seorang hamba terhalang dari rezeki dengan sebab dosa yang dia kerjakan. Jadi penyebab kedua kefakiran adalah dosa yang pernah kita lakukan, sadar apa kagak. Kita pernah nyakitin orang apa enggak, gitu kan. Nah, maka dari itu terhalangnya seseorang dari rezeki mungkin dengan lenyapnya rezeki tersebut, atau berkurang jumlahnya, atau tidak memberinya manfaat sehingga meskipun harta yang dimiliki sangat banyak namun justru menjadi bencana baginya. Ini yang dibilang keberkahan. Hartanya banyak tapi keberkahannya dicabut. Banyak kita dengar orang-orang yang imannya kuat, yang terlepas dari mengerjakan sesuatu yang berdosa,
dia kelihatannya kalau di dalam otak manusia ini orang kerjanya juga cuman standar-standar aja, kebutuhan hidupnya banyak, tapi kok dia cukup sampai akhir bulan gitu. Cukup. Ada orang yang berlebih tapi dia merasa kurang terus. Hati-hati Pak, itu yang pertama yang saya sebutkan adalah sedikit tapi berkah, nyampe kepada akhir bulan dan seterusnya, bulan berikutnya katakanlah untuk kebutuhan hidup standar ya kan. Yang kedua itu tadi, uangnya banyak tapi berasa kurang mulu, ada aja tiba-tiba harus keluar yang nggak mestinya dia harus keluarin, ya kan, terus aja dan terus-terusan. Beda ya sama orang yang lagi diuji. Kadang diuji gitu, kita diambil cep, wah ini harusnya nggak keluar, kenapa jadi keluar ya kan? Bagi orang-orang beriman dan bersabar, dia, oh ini lagi ada yang lupa kali saya mengeluarkan haknya orang lain barangkali, ya kan? Oke, kita keluarin, oke kita ikhlaskan. Tapi ada orang yang ketimpanya tuh berurutan gitu Pak. Udahlah rumahnya bocor, ya kan, gentengnya bocor, mobilnya keserempet, apa aja yang nggak mestinya keluar pada saat itu, pada bulan itu. Tapi dia ada terus, kenapa nih gitu? Ada something wrong di situ, mungkin, ya kan? Jadi balik lagi, kalau misalnya biasanya gini, kalau yang berturut-turut itu Allah ambil sedikit Allah ambil itu, mungkin kita dulu lupa ngeluarin apa yang harus kita keluarin, ya. Jadi kalau ada kok berturut-turut nih, gitu kan. Nah, tapi kalau ada orang kena ujian tiba-tiba lagi ini tenang-tenang dia sakit atau anggota keluarganya sakit sehingga harus keluar biaya gitu. Itu mungkin ujian juga dari Allah. Ini ujian, lu sabar gak? Gitu. Begitu sabar kita lewatin, alhamdulillah Allah kasih gantinya. Ya. Nah, jadi tadi sesungguhnya seorang hamba terhalang dari rezeki dengan sebab dosa yang dia kerjakan. Maka kita minta ampun untuk apa yang pernah dosa kita lakukan itu dimaafkan oleh Allah dan kita tidak mengulanginya lagi. Oleh karena itu selayaknya masing-masing kita melihat seberapa banyak kita telah melakukan dosa dan menyia-nyiakan misalnya sholat, kurang takut pada Allah Subhanahu wa taala, enggak mau bersilaturahim dengan kerabat, buruk pergaulan dengan sesama muslim dan lain-lain. Kalau kita menyadari, maka sungguh tidak ada seorang pun di antara kita yang lepas dari berbuat dosa, sebagaimana sabda Nabi SAW, seluruh Bani Adam banyak berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Hadits riwayat At-Tirmizi. Ya, jadi kenapa terjadinya kefakiran itu? Yang kedua adalah berdosa. Banyak ada melakukan dosa atau maksiat. Yang ketiga, kenapa ada kefakiran itu? Ya, sebab-sebab kefakiran itu. Yang ketiga adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, boleh jadi kita seorang hamba diberi kekayaan justru akan menjadikannya celaka di dunia dan akhirat, atau akan menjadikan dia sombong dan besar kepala yang berakibat pada turunnya siksa dan bencana. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, terdapat di Sahih Al-Jami' nomor 181 ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjaga hambanya yang beriman dari dunia ini, padahal dia mencintainya. Sebagaimana kalian semua berhati-hati menjaga orang sakit dalam memberi makan dan minum karena khawatir terhadapnya. Jadi gini, yang ketiga adalah kita sebenarnya lagi dijagain sama Allah gitu, dengan asbab kefakiran tersebut. Jadi bisa jadi, boleh jadi Allah lagi menjaga kita. Kita bisa lihat bagaimana
Fir'aun itu diberikan kejayaan, ya kan? Diberikan kejayaan, kaya, hebat, berkuasa, akhirnya kafir, aku Tuhan, gitu kan? Terus juga kita pernah dengar cerita ada sahabat yang dulunya sangat miskin, fakir, terus didoakan oleh Rasulullah, akhirnya dia berubah menjadi lebih baik lagi, akhirnya terakhirnya kaya, tapi dia lupa tadinya dia rajin banget sholat di masjid, begitu minta didoain sama Rasulullah, Rasulullah doain, dia jadi kaya, dia lupa ke masjid, dia sibuk dengan urusannya, dunianya. Kan kita pernah dengar tuh cerita itu tuh, ya. Nah, barangkali kita kalau nggak dikasih kelebihan saat ini, Allah lagi jagain kita. Jangan-jangan kalau kita dikasih mabal lagi, gitu kan? Yang tadinya udah sering ke masjid, udah segala macem, sering berbuat baik, tiba-tiba begitu dia kaya, dia sombong, wah udah susah deh, ya. Itu yang ketiga. Mungkin kefakiran atau kekurangan tadi diberikan Allah untuk jagain kita. Yang keempat, telah ditetapkan memperoleh kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk besarnya kemuliaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Dia memuliakan hambanya sebelum hamba itu melakukan suatu prestasi. Dan Dia telah menulis untuk seorang hamba satu kedudukan yang tidak mungkin hamba tersebut mencapainya hanya dengan amal perbuatannya, sehingga Dia memberikan kebaikan dengan cara mengujinya, baik itu dalam harta, anak atau badannya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya jika seorang hamba telah ditulis baginya satu kedudukan yang tidak mampu dia capai dengan amalnya, maka Allah mengujinya di dalam harta atau badan atau anaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Dan kedudukan yang tinggi hanya dicapai oleh seorang mukmin. Maka ketika ada seseorang datang kepada Nabi SAW lalu berkata, sungguh aku mencintaimu, maka Nabi menjawab, siapkan dirimu menjadi orang fakir. Allahu a'lam. Artinya begini, kita sudah tertulis bahwasanya lu nggak akan mampu mencapai satu kedudukan dengan amalmu. Kata Allah, ini orang ya standarnya cuma segini deh. Tapi dia bisa meraih itu dengan apa? Habis itu diuji. Begitu dia diuji, dia lolos gitu. Kalau dia meraih sesuatu kedudukan dengan amalnya, Allah kan Maha tahu, ini orang nggak bakalan mampu nih, gitu. Ya kan? Ada orang yang kuat ibadahnya ya, ibadah lillahnya kuat gitu ya, yang puasanya, yang segala macam dia kerjain. Ada orang yang kagak kuat gitu, tapi dia bisa mendapatkan satu kedudukan yang sama dengan orang yang ahli ibadah itu dengan apa? Dengan dia diuji. Kira-kira begitu Pak, ya, dengan dia diuji. Jadi ujian kefakiran ini juga ya, kekurangan baik dalam harta atau dia diuji sakit, diuji oleh anaknya, itu sungguhnya ya akan mendapatkan satu kedudukan yang baik. Ya, jadi kalau dia nggak bisa capai itu dengan amalnya, mungkin begitu diuji, kita berpikir, oh aku lagi diuji nih. Mungkin ketika kita berhasil lewatin ujian itu, kita bisa mendapatkan satu kedudukan yang baik. Lalu itu tadi penyebab dari kefakiran. Lalu bagaimana mensikapinya ya? Ya, mensikapinya adalah sesungguhnya Allah Maha mengetahui kemampuan setiap hambanya dalam menanggung suatu ujian. Ada orang-orang yang diuji dengan kekayaan, dia lulus. Ada juga yang enggak. Demikian juga diuji dengan kefakirannya, ada yang lulus, ada yang enggak juga. Manakah di antara kedua ujian tersebut yang lebih baik? Diuji kefakiran apa diuji kekayaan? Yang terbaik adalah orang yang menjalani ujiannya dengan penuh kesabaran dan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apalah artinya harta kekayaan berlimpah kalau hanya menjauhkan pemiliknya dari Allah. Dan semakin berat kefakiran seseorang manakala kefakiran dijalani dengan putus asa, bersangka dan menjauhi darinya. Ya. Jadi sama aja mau diuji kekayaan, dikasih kekayaan atau dikasih kekurangan, yang paling penting adalah ketika dia melalui ujian itu dengan penuh kesabaran dan berpegang teguh pada Allah. Oke. Kefakiran itu bukan hanya diukur misalnya dengan rumah yang sederhana, bukan tampak pada kendaraan tua atau menu makanan yang itu aja. Karena sangat mungkin orang-orang yang berada dalam kondisi demikian justru memiliki hati yang tenang, jiwa yang merdeka dan bahagia karena merasa cukup dengan apa adanya. Ya. Nggak bisa kita lihat secara fisik, barangkali dia cuma begitu makan lo begitu-gitu aja. Tapi dia menjalani dengan senang, hatinya lebih tenang daripada kita yang bisa makan apa aja, misalnya begitu. Contohnya seperti itu. Boleh jadi pandangan orang lain mereka ini tidak beruntung, tapi hakikatnya mereka lah orang yang kaya sebenarnya, dan berkecukupan. Sebaiknya manakala kita melihat seorang punya rumah mewah, kendaraan yang mewah, pakaian indah, namun hatinya sempit dan jiwanya terkekang. Mengapa? Karena ternyata harta berlimpah yang ia miliki tidak pernah cukup menutupi segala kebutuhannya. Belum lagi utang yang banyak dan sulit dilunasi. Jadi kalau kata orang Jawa bilang sawang sinawang dah. Kita ngelihat, tuh orang kayaknya enak banget tuh. Belum tentu. Barangkali dia punya mobil bagus, rumah mewah, utangnya banyak, ya kan? Kita yang santai-santai aja, motor biasa aja misalnya tuh pakai sepeda, tapi kita nggak punya utang, jiwa kita tenang, ibadahnya nggak pernah terganggu gitu loh. Terus jika kita sedang berada dalam episode keterbatasan harta, maka itu tidak membahayakan selama kita bersyukur. Karena syukur adalah pengundang karunia Allah yang belum datang pada kita. Jadi kita mancingnya dengan syukur. Maka di dalam Quran pun dijelaskan, jika Anda bersyukur maka aku akan tambahkan. Lah, ya kan? Di surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku yang pedih. La in syakartum la azidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Kira-kira begitu ya. Terus kita berarti mensikapi kefakiran ini pertama dengan bersyukur, dan kita memahami bahwasanya ini ujian dari Allah, ya kan? Kita diuji sesuai dengan kemampuan. Jadi kata Ustadz Andi Hidayat bilang, kenapa aku diuji seperti ini? Ya mungkin karena kamu yang paling mampu untuk diuji itu, yang lain enggak. Gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Lalu ada bagaimana kita bisa keluar dari jeratan kemiskinan, kefakiran ini? Diantaranya adalah sabar. Nih kita keluar dari kesusahan ya, kesulitan ya. Pertama sabar, kedua bekerja, ketiga istighfar, keempat berdoa, kelima infak dan sedekah, dan yang keenam silaturahim. Ya. Hidup miskin adalah tamu, maka sabar adalah jamuannya. Dengan sabar kamu bisa bertahan, dengan sabar pula Allah bakal membersamai dalam hidupmu. Jika kau bersamanya, maka ada nggak istilah miskin lagi? Kenapa? Karena dia maha kaya. Maka jika bersamanya, kau akan berada dalam jaminannya. Jadi pertama, begitu kita pertama kali mendapatkan ujian kekurangan ini, pertama kita sabar. Kedua, actionnya apa? Kita bekerja. Karena bekerja itu adalah ibadah. Sehingga dengan bekerja, kita lagi beribadah. Kerja apa aja yang penting halal. Ya kan? Terus istighfar, Pak.
Jangan kita anggap remeh istighfar itu, karena itu bisa menjadi sebabnya datang rezeki. Jadi kalau ada orang yang sering istighfar, banyak istighfar, kan beberapa waktu lalu kita dengar ya ada cerita mengenai penjual roti yang ketemu dengan siapa Pak? Imam siapa? Imam Ahmad bin Hambal ya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu jauh-jauh datang ke Basrah, Irak dari tempatnya. Ya kan, dia bilang sama muridnya, gue pengen jalan-jalan ke sana tuh, nggak tahu kenapa. Sampai di Basrah kemalaman, terus sama-sama kita tahu dia istirahat di masjid, terus diusir, ya kan? Terus istirahat juga di pelantaran masjidnya aja diusir sama marbotnya. Marbotnya nggak tahu kalau dia Imam Ahmad bin Hambal. Akhirnya dia ketemu sama, di sebelahnya masjid ada toko roti orang pemiliknya itu manggil, istirahat sini aja Pak, dan seterusnya dia sambil buat adonannya dia terus melafalkan istighfar tersebut. Ketika ditanya sama Imam Ahmad bin Hambal, udah berapa lama kamu melakukan ini? Udah puluhan tahun. Efeknya apa? Semua yang saya mau, nggak lain pasti dituruti sama Allah dengan sebab istighfar ini. Cuman satu yang belum ketemu dengan Ahmad bin Hambal. Nah, Anda udah tahu ending ceritanya, ya. Ending ceritanya dia ketemu. Artinya apa? Istighfar ini bisa mengundang sebab datangnya rezeki. Yang keempat adalah berdoa. Doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman, ya kan? Yang nggak dipunyai sama orang-orang yang nggak beriman adalah begitu dia dapat kesulitan, dia bingung mau ngapain. Kalau kita yang beriman, insya Allah kita berdoa. Dan yang jangan dilupakan adalah infak dan sedekah. Karena infak adalah memberi sebagian harta yang membutuhkan dan mengeluarkan tujuan jalan Allah, sedangkan infak dan sedekah adalah memberikan kebaikan dalam berbagai bentuk. Ya, bisa jadi kita membersihkan harta kita dari apa yang harusnya nggak boleh kita ambil, ya. Begitu kita ambil, dapat balanya. Yang terakhir adalah silaturahim. Nah, silaturahim itu banyak orang bilang menyambung silaturahim menambah rezeki. Mana tahu, kita bisa nyambangin teman-teman kita yang udah lama nggak ketemu, tiba-tiba dia lagi butuh apa, kita bisa tolong dia. Di situ ada rezeki buat kita. Lalu tadi sikap kita dan apa yang kita kerjakan kalau kita ada ujian kefakiran, terus kira-kira ada nggak doanya? Nah, Rasulullah SAW mengajarkan doanya dari kefakiran, berlindung dari kefakiran ini. Ya, dalam Islam terdapat doa yang membawa kekayaan. Doa ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada putrinya Fatimah. Dalam riwayat Abu Hurairah, dia berkata bahwa suatu kali Fatimah datang kepada Rasulullah untuk meminta seorang pembantu. Ya, hadisnya di sini. Ya Allah, diajarkan doanya. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim, rabbana wa rabbal kulli syai'in, faliqal habbi wan nawawa wa munzilat taurati wal injil wal furqan, a'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhizun binasiyati, Allahumma anta awalu falaisa qablaka syai'un, wa anta akhiru falaisa ba'daka syai'un, wa anta zahiru falaisa fawqaka syai'un, wa anta batinu falaisa dunaka syai'un, iqdi an-nadaina wa akhnina minal faqr. Artinya, ya Allah, Tuhan yang menguasai langit yang 7, Tuhan yang menguasai arsy yang agung, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, Tuhan yang membelah butir tumbuhan dan biji buah, Tuhan yang menurunkan kitab, Taurat, Injil dan Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau memegang ubun-ubunnya. Ya Allah, engkaulah yang pertama, sebelummu tidak ada sesuatu.
Engkaulah yang terakhir, setelahmu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Engkaulah yang batin, tidak ada sesuatu yang menghalangimu. Lunasilah hutang kami dan berilah kami kekayaan sehingga terlepas dari kefakiran. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW juga biasa berdoa dengan ucapan doa berikut ini agar terhindar dari sifat malas. Ini yang biasa kita baca, Pak ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika minal ghalabatid daini wa khari rijal. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari bingung dan sedih. Aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas. Aku berlindung kepada Engkau dari pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepada Engkau dari lilitan utang dan kesewenang-wenangan manusia. Jadi kalau bisa doa yang pendek ini, tadinya kan agak panjang tuh, yang ini yang pendek nih, kita dalamkan habis sholat, Pak. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa khari rijal. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo silakan. Ya. Kalau nggak ada, kita tutup kaji kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.